mendampingi kasus? Saya sekarang di Labuan Bajo, salah satu epicentrum pembangunan pariwisata di Indonesia Timur, bahwa semua tanggapan kita terhadap soal-soal yang ada ini kan dianggap oleh masyarakat khususnya banyaklah di sini, yang masyarakat asli di sini pun investor dan kaki tangannya yang datang dari Jakarta menganggap semua kerjaan-kerjaan kita di sini ya, misalnya tolak pembangunan A, B, C, kritik segala macam dianggap sebagai oknum yang anti pembangunan gitu. Apalagi didukung dengan popularitas Jokowi di sini yang sangat, yang orang NTT menganggapnya sebagai penyelamat gitu, sehingga apapun bentuk pembangunan di sini, walaupun itu merusak lingkungan, melanggar hak-hak dasar masyarakat lokal di sini, kita yang kadang mendampinginya disebut orang yang anti pemerintah, menolak pembangunan dan yang padahal kan bukan begitu. Persoalan utama bahwa orang melihat diskusi mengenai hak asasi manusia adalah diskusi yang sangat menyebalkan. Itu pengalaman yang sering kita temukan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar kita ikut narasi bahwa kalau percaya HAM berarti kontra pemerintah, kalau menolak narasi-narasi HAM berarti pro pemerintah gitu. Nah, bukan saya menilai itu buruk atau baik, tetapi dia situasi yang tidak memungkinkan bagi ketiga aktivitas tadi yang kita sebutkan soal riset HAM akan tumbuh, tentang memperbarui pengetahuan, menyebarkan gagasan, atau menanamkan prinsip. Karena sedari awal pengetahuan sudah dibakukan aja dari awal, kalau kamu percaya HAM berarti kamu anti pemerintah. Bagaimana sebenarnya konsep HAM ini dipahami oleh masyarakat? Jadi dari apa yang telah kami sharingkan bersama begitu, sebenarnya masyarakat kita di Indonesia ini memahami HAM itu ya sebagai sesuatu pemenuhan hak mereka sendiri begitu. Jadi ialah segala sesuatu pemberian jaminan dari negara itu terhadap diri mereka sendiri. Jadi ketika ada masalah-masalah HAM yang berkenaan dengan orang lain, jadi ini secara umumnya ya masyarakat akan cenderung pasif begitu, apatis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Ini hanya menjadi kebisingan karena masyarakat kita memandang satu masalah ini sebagai euforia begitu. Jadi kalau ada yang mengangkat isunya, itu baru mereka ikut berkomentar tanpa tahu sebenarnya apa masalah di balik masalah HAM ini seperti apa begitu. Yang kedua, bahwa dari permasalahan HAM, pelaku pelanggaran itu cenderung adalah pihak-pihak yang memiliki relasi kuasa atau dia ternyata lebih kuat dari si korban. Jadi ya seiring waktu masalah ini dibiarkan saja begitu, sampai bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun masalah-masalah HAM ini ya tidak menemukan titik terang karena ada yang dilindungi gitu. Terus bagaimana sih supaya wacana HAM ini bisa diterima di masyarakat? Kalau dari kami memandang bahwa ini harus dimulai dari kalangan-kalangan anak muda begitu. Jadi mengapa dari anak muda? Jadi ketika kita melihat permasalahan, kita tidak boleh mendiamkannya begitu. Jadi kita harus angkat itu sebagai suatu topik diskusi kita, dan dengan demikian dengan cara sekreatif mungkin dan seaktual mungkin masalah-masalah yang ada ini kita munculkan, kita sharing ke sosial media mungkin, atau kita bisa membuat satu tulisan-tulisan terkait masalah-masalah HAM yang terjadi. Kenapa bising? Tadi menarik, kenapa saya tanya lebih lanjut, mungkin ada pengalaman, memang pengalaman kita hampir sama soal udah kalau udah jadi kebiasaan udah jangan ditanya-tanya lagi gitu, soal itu dia baik atau tidak, ya udah nggak usah perlu tahu gitu. Menurut kami tadi dari ketiga pertanyaan ini sebenarnya kan garis ada kesimpulan umum ya dari
dari semuanya itu, bahwa HAM mestinya sebagai way of life, sebagai cara hidup masyarakat ya, baik itu di komunitas, di dalam di apa namanya, komunitas pendidikan, agama, komunitas adat, itu menjadi way of life. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya konsep HAM di mana oleh masyarakat Indonesia? Yang kita temukan dari diskusi kita itu bahwa HAM itu masih antara konsep yang normatif gitu dengan yang hidup di tengah masyarakat yang praktis masih jauh gitu, sehingga masyarakat awam yang memang tidak berkecimpung dalam seperti misalnya teman-teman di NGO atau di mana gitu yang memiliki konsen terhadap masalah-masalah HAM, masyarakat umum yang menganggapnya itu sebagai isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari gitu, yang memang tidak perlu terlibat minimal ya untuk mendiskusikan itu. Saya pikir kami pikir tadi makanya perlu memikirkan sebuah strategi bagaimana caranya mendekatkan antara konsep HAM pada tataran normatif ini tadi ke dalam kehidupan sehari-hari gitu, yang memang bisa ramah terhadap masyarakat umum tadi. Lalu mengapa isu HAM berakhir sebagai kebisingan saja? Banyak sebenarnya hal yang bisa dilihat juga dari sini itu. Yang pertama itu karena mungkin tidak ada pengawalan yang memang yang kuat baik itu dari masyarakatnya sendiri, dari korban juga, atau dari pendampingnya, itu tidak ada pengawalan gitu. Lalu masalah HAM hanya sebagai momentum ya, hanya sebagai momentum. Lalu ada juga pendapat tadi yang melihat HAM pegiat HAM hanya sebagai pemadam kebakaran. Mungkin satu iya, tetapi juga sebenarnya tidak juga gitu kan, karena ya sebenarnya isu HAM ini kan sebenarnya kan isu publik yang memang menjadi tanggung jawab bersama gitu, sehingga artinya kan perlu ada semacam strategi yang memang menjadikan isu HAM ini sebagai cara hidup kembali kepada kesimpulan kita tadi. Yang ketiga tadi itu bagaimana kira-kira caranya supaya isu menempatkan wacana HAM sebagai pembicaraan utama di tengah masyarakat gitu. Kita melihatnya tadi yang pertama diubah itu memang kalau misalnya isu HAM sebagai proyek tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa begitu. Tetapi kita melihatnya tadi bagaimana caranya supaya ini mendapat pembicaraan antara masyarakat, ini pekerjaan yang tidak mudah gitu. Poin inti dari pertanyaan itu ada beberapa penyampaian. Salah satunya saya juga persoalan peningkatan literasi terkait dengan pemahaman HAM di lingkungan masyarakat. Dan ada tawaran dari teman-teman juga persoalan merubah mindset berpikir di lingkungan masyarakat soal pemahaman soal HAM itu seperti apa. Konsep hak asasi manusia sebagai way of life itu memang sebagai jalan hidup, gitu, jalan ninjaku gitu ceritanya. Sangat memang masih dipahami samar-samar ya oleh masyarakat Indonesia, karena memang mungkin persoalan utamanya adalah dia tadi mungkin disebut sama Sitna juga terlalu normatif gitu. Ini konsep HAM yang selama ini terjadi, yang ada yang berlaku di masyarakat, itu adalah konsep HAM yang hanya sebatas HAM itu tentang kekerasan saja. HAM itu hanya sebatas itu. Iya, menarik. Jadi kalau HAM itu di kehidupan sosial yang kami rasakan itu, HAM itu belum terasa. Soal kebisingan HAM yang, mungkin kami sini saya agak lebih sedikit kritis tentang pegiat HAM. Mengapa? Itu karena selama ini tidak ada pengawalan yang, mungkin tadi sudah ada, pengawalan itu kurang. Kita yang sebagai pegiat HAM itu kurang dalam
mengawal isu-isu tentang HAM. Sehingga pemerintah tuh selalu punya cara tersendiri itu untuk menutup isu-isu HAM itu. Gitu. Mungkin perlu, kalau saran itu posko-posko tentang HAM itu lebih untuk di tiap daerah tuh harus ada gitu. Kan sekarang banyak anak-anak SMA yang sudah mulai ikut-ikut demo. Mereka juga seharusnya sudah mulai belajar tentang HAM. Kalau kita lihat dari masalah yang lalu-lalu, pengetahuan HAM tuh, pelanggaran HAM tuh berhenti kalau pengetahuan HAM itu yang sebatas orang tahu kalau polisi pukulin orang demo, kalau polisi salah tangkap misalnya, atau tentara pukul orang gitu. Terus dan ini ya William ya, dekat dengan isu politik ya soal 98. Setelah 98 tuh tidak ada lagi definisi pelanggaran HAM. Jadi taunya yang tadi kita sudah ngobrol sama-sama soal transisi dari otoriter ke demokrasi gitu. Tambahan juga dari Sidney ya soal pengetahuan yang sangat normatif tadi, yang dipahami memang di masyarakat begitu. Terima kasih. Di banyak teman-teman dari Jakarta juga ya kemarin ya. Jabodetabek lah. Jabodetabek, Mas. Kurang lebih ada satu warna yang sama, tapi ada beberapa kekhususan yang menarik, misalnya soal penggalian pengetahuan yang ternyata teman-teman di sini lebih punya satu pengalaman khusus yang menarik, bahwa di kalangan masyarakat adat pun kebijaksanaan terkait isu-isu publik itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak mampu dibahasakan atau tidak kalah bersaing dengan bahasa-bahasa sulit yang dibawa oleh pegiat-pegiat HAM ini gitu. Dari catatan jawaban tadi, betul bahwa sense kurang lebih sama yang saya tangkap rasanya, kalau hak asasi manusia memang tidak, dia lebih lekat dengan isu politik praktis ya, kurang lebih gitu ya. Pokoknya kalau ada mau pemilihan presiden selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa 98 misalnya. Barulah di situ isu HAM tumbuh kembang mekar, bahkan sampai membakar perasaan-perasaan orang kadang-kadang. Itu yang mungkin kita alami sama-sama di pemilu 2 kali, 2014 dan 2019 gitu. Padahal pelanggaran hak asasi manusia catatannya terus bertambah gitu. Mau presidennya siapa, kelakuan aparat penegak hukum masih sama,